Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan semangat belajar meskipun dari rumah masing-masing. Dan jangan lupa tetap patuhi protokoler kesehatan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pakai masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Marwiyah SAG, MPD, Guru UPT SMP Negeri 2 Sukpa, dalam materi Sholat Berjamaah pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Tahukah anak-anakku di rumah, mengapa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah atau bersama-sama? Dan apa keutamaannya? Rasulullah menegaskan bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, dan pahalanya dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Untuk itu, mari kita simak bersama saya materi indahnya kebersamaan melalui sholat berjamaah. Selamat menyaksikan. Mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari anak-anakku sekalian kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk mendapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah. Yang kedua, menyebutkan syarat dan ketentuan sholat wajib berjamaah. Yang ketiga, menunjukkan tata cara sholat berjamaah. Selanjutnya, mari anak-anakku simak cuplikan video berikut ini tentang keutamaan sholat berjamaah. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mempersembahkan sebuah video dengan judul Sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat diawali dengan wudhu ataupun tayamum. Tanpa wudhu atau tayamum, sholat itu tidak akan sah. Sholat wajib juga lebih baik dikerjakan di masjid, karena akan mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi jangan lupa niat ya. Sholat wajib juga lebih afdal jika dikerjakan secara berjamaah, daripada dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Sholatul jama'atu tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri 27 derajat. Meskipun kadang kita atau orang tua kita dalam keadaan sakit, selama kita masih diberi kesempatan sholat berjamaah, maka lakukanlah, itu lebih baik. Dan pergi dengan niat tulus dan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlah dengan tenang dan jangan terburu-buru. Sholat yang terburu-buru itu tidak baik loh teman-teman. Dan juga sholat harus dikerjakan dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah dikerjakan secara fokus dan serius. Meskipun kita sedang berada di sekolah, sholat berjamaah juga bisa dilaksanakan. Gak ada alasan deh. Nah, jika tak sempat atau berhalangan ke masjid, maka sholat berjamaah bisa juga dilaksanakan di rumah. Yang penting jamaah. Nah, anak-anakku, dalam cuplikan video tersebut jelas memberikan informasi kepada kita semua tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan ini sangat relevan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mari anak-anakku kita bersama-sama membaca hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bisab'i wa isyrina darajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca hadis tersebut, untuk mendapatkan pahala 27 derajat, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat jamaah tersebut. Apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya, kita masuk pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama atau dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari antara mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Adapun syarat sah sholat berjamaah, yang pertama ada imam atau pemimpin sholat. Yang kedua, ada makmum atau pengikut jamaah dalam sholat. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau tempat. Dan yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Imam dalam hal ini adalah sebagai pemimpin dalam sholat berjamaah juga harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya, 1. Mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding dengan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. 5. Balik. Dan yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Selanjutnya anak-anakku, orang yang bertindak sebagai makmum juga memiliki beberapa syarat. Di antaranya, makmum berniat mengikuti imam. Kemudian selanjutnya, mengetahui gerakan imam. Kemudian yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sebagai makmum atau pengikut dari imam dalam melaksanakan sholat wajib berjamaah, anak-anakku juga harus tahu kalian itu masuk kategori makmum yang mana. Nah, ada 3 macam makmum yang harus kalian ketahui. Yang pertama, makmum muwafiq. Yang mana itu anak-anakku sekalian? Makmum muwafiq itu adalah makmum yang tidak terlambat atau mengikuti seluruh rangkaian gerakan imam. Kemudian yang kedua, makmum masbuk, yakni makmum yang datang terlambat. Dan yang ketiga adalah makmum mufarriq, yakni makmum yang menyalahi gerakan imam. Nah, anak-anakku di rumah, kalian tentunya sudah tahu bukan ketentuan sholat wajib berjamaah. Nah, sekarang siap-siap ya mempraktekkan sholat berjamaah dari rumah. Mari simak video sholat berjamaah berikut ini. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar.
Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin. Amin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran. Sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa kunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. Bagaimana anak-anakku setelah menyaksikan video sholat berjamaah tersebut? Tentunya kalian sudah bisa mempraktikannya. Apakah itu mungkin di masjid ataupun di rumah kalian bersama keluarga. Nah, anak-anakku, sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah itu antara lain. 1. Sholat fardu. Yang mana yang dimaksud sholat fardu anak-anakku? Iya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian selanjutnya sholat Jumat. Yang ketiga, sholat tarawih. Yang keempat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, sholat jenazah. Yang keenam, sholat istisqa atau sholat minta hujan. Yang ketujuh anak-anakku adalah sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan yang kedelapan adalah sholat witir. Meskipun sholat berjamaah ini sangat dianjurkan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anakku sekalian kita terhalang dalam mengerjakannya.
Apa saja halangan-halangan tersebut anak-anakku? Mari kita lihat. Halangan-halangan itu misalnya 1. Hujan lebat, 2. Angin topan atau udara sangat dingin. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar, maka yang didahulukan itu dulu adalah makan. Kemudian yang keempat, ingin buang air besar ataupun air kecil. Dan yang kelima, takut akan datangnya bahaya. Yang keenam, sakit. Dan yang ketujuh, setelah makan makanan yang berbau. Nah, apabila ini terjadi anak-anakku sekalian, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah itu. Dan yang kita lakukan itu adalah sholat munfarid atau sholat sendiri-sendiri. Adapun kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dalam satu majelis, yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudian, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, yaitu pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Syaratnya adalah ada imam, ada makmum, dan ada majelis atau tempat melaksanakan sholat tersebut. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, anak-anakku, mari kita bahu-membahu bersama-sama mengisi majelis dengan sholat berjamaah, dan mari lawan COVID-19 bersama dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Tetap semangat anak-anakku, dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya insya Allah. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jatinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.